Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Yurimani dengan NIM 333720020. Di sini saya akan membuat video tutorial mengenai project dengan tema menu homepage dan dilanjut dengan backtesting. Langsung saja. Oke, baik. Di sini saya sudah membuat seperti tampilan atau screen untuk homepage dari project kali ini. Nah, di sini langkah pertama yang akan kita lakukan adalah tentu saja import tutorial engine ya. Di sini saya sudah import masuk ke dalam project. Lalu setelah itu tidak perlu ada yang diubah seperti main kamera atau perlu kita ganti menggunakan AR kamera, tidak perlu karena ini hanya tampilan homepage saja. Setelah itu untuk mendapatkan hasil seperti ini kita perlu menambahkan folder dengan nama image background di bagian aset. Di sini kita bisa import aset dengan tipe data JPG atau juga JPG atau PNG. Nah, di sini saya sudah coba satu ya. Nah, di sini sebelum kita masuk ke step selanjutnya, gambar atau aset yang sudah kita masukkan tadi perlu di set terlebih dahulu. Nah, di sebelah kanan di bagian inspektor gambar, ini kita pilih texture type-nya yang sprite, 2D, and UI, lalu sprite modenya yang single. Setelah itu kita scroll ke bawah dan klik apply. Nah, nanti kalau misalkan sudah kita klik apply, akan muncul tanda atau sign marker seperti ini ya, seperti bentuk button play di image yang sudah kita upload tadi. Nah, baru setelah itu image tadi kita bawa ke uh, hierarki, yaitu kita buat terlebih dahulu dengan kanvas ya, di sini sudah ada. Kita buat kanvas yang di dalamnya ada panel. Nah, baru nanti image tadi itu kita drag and drop masuk ke dalam inspektor si panel tersebut. Nah, di sebelah sini. Lalu colornya kita ubah menjadi warna putih dan bagian transparannya kita fullkan menjadi 25. Nah, setelah itu karena ini homepage, jadi kita perlu membuat button-button yang akan digunakan untuk kelangsungan project. Di sini saya sudah buat di mana button-button tersebut diringkas atau digabung menjadi satu, di mana saya menamakannya adalah menu ya di sini. Nah, lalu itu di sini saya memiliki 3 option button. Yang pertama ada play, yang kedua ada option, dan yang ketiga ada quit. Di mana masing-masing button itu memerlukan teks legasi ya. Nah, setelah itu di button play itu kita bisa uh, setting warna, di mana nanti warna yang akan muncul ketika setelah diklik atau hanya di hover atau pas diklik itu kita bisa ubah-ubah warnanya di sebelah kanan ya, di bagian inspektor button. Lalu teksnya juga kita bisa ubah sesuai dengan default atau sesuai dengan yang diinginkan atau sesuai dengan yang menarik sesuai dengan project gitu ya. Di sini saya sudah membuat ada play, option, dan juga quit. Dimana nanti ketika di play, ini tampilan awal dari homepage-nya. Oke, di sini kita bisa hover masing-masing. Nah, lalu kita klik play, bisa klik option atau juga klik quit. Nah, untuk proyek kali ini di sini saya akan membuat khusus untuk yang button play, di mana ketika setelah klik button play itu nanti dia bisa berpindah menuju proyek selanjutnya. Oke, setelah itu sebelum masuk ke project selanjutnya, di sini saya akan simpan scene menu ini menjadi menjadi scene baru ya. Nah, di sini kita bisa klik titik 3 di samping kanan menu Unity atau sesuai dengan nama project masing-masing. Di sini klik tanda 3 lalu kita save scene as. Nah, di sini biasanya akan langsung diarahkan ke path yang aset ya. Sini saya ingin masukin ke dalam folder scene, sini saya coba dalam menu 2. Oke, kita save. Nah, nanti muncul di folder scene di bagian aset di bagian bawah. Nah, di sini saya sudah muncul ya. Menu 2 di sini sudah ada.
Oke, baik. Di sini saya sudah membuat satu project baru. Langsung saja ya. Seperti biasa, main kameranya kita hapus, lalu kita eh, download aset itu Vuforia Engine, kita import masuk ke dalam project. Di sini saya sudah input masuk project Vuforianya ke dalam project. Lalu setelah itu kita klik kanan di bagian hierarki ke Vuforia Engine dan juga AR Camera. Oke, seperti biasa kita masukkan eh, key license-nya di bagian inspektor AR kamera yang didapat dari website developer Vuforia. Oke, di sini saya masukkan ya, saya sudah buat, langsung aja kita copy license-nya dan dimasukkan ke dalam AR kamera. Oke, oke, bagian selanjutnya di bagian hierarki, kita klik kanan, lalu ke Vuforia Engine dan buat image target. Seperti biasa, di sini kita menggunakan marker dari database di bagian inspektor, itu nanti kita ganti ya. Download terlebih dahulu database-nya, di sini saya sudah buat dengan nama Raycast. Uh, Langsung saja diakses, import masuk ke dalam Unity. Kita import, lalu di bagian inspektor, bagian image target, itu di tipenya kita ganti jadi from database dengan nama database dan juga image targetnya. Nah, di sini saya posisikan terlebih dahulu agar gampang ya nanti saat melakukan editing. Nah, di sini saya perbesar image targetnya agar nanti aset 3 dimensinya juga bisa lebih terlihat. Diposisikan terlebih dahulu agar dapat nyaman saat editing. Selanjutnya kita pilih aset store. Kita cari 3D model yang akan kita gunakan untuk proyek playcasting kali ini. Saya cari yaitu dengan keyword car. Saya sudah download satu aset ya, di sini pakai yang arcade free racing car. Langsung saja diimport masuk ke dalam proyek. Nah, kita import masuk. Oke, ini sudah masuk ya ke dalam proyek. Nah, oke, bisa dilihat di bagian aset bawah sebelah kiri, situ ada folder dengan tulisan arcade free racing car. Kita bisa akses semua di situ. Oke, setelah tadi kita import masuk aset 3D modelnya, di sini kita akses folder prefabs. Di sini ada banyak macam 3D model yang bisa kita gunakan. Saya pakai satu yang berwarna kuning. Kita drag and drop masuk ke dalam folder image target. Nah, nanti kalau misalkan sudah berhasil masuk, 3D model yang sudah tadi kita drag and drop akan muncul di bagian scene. Kita posisikan terlebih dahulu. Kita bisa lihat ya warnanya, modelnya. Sini saya posisikan terlebih dahulu. Nah, kita bisa lihat ya dari sini image targetnya juga muncul di bawah 3D model yang sudah kita posisikan tadi. Oke, selanjutnya di folder aset kita buat folder baru, create folder dengan nama script. Di sini folder yang akan menampung semua script yang akan kita gunakan di proyek kali ini. Nah, kita buat script baru. Yang pertama namanya adalah rotate. Ya, di sini kita gunakan agar 3D model yang kita masukkan tadi bisa berputar ya, bisa berubah arah. Nah, di sini bentuk dari isi folder, isi data rotate-nya, saya sudah menyiapkan codingnya, langsung aja kita copy masuk ke dalam uh, file coding rotate-nya. Jangan lupa di save ya. Kalau sudah di save, nanti akan ada perubahan di preview yang ada di dalam Unity-nya.
Selanjutnya script rotate tadi kita drag and drop masuk eee, ke dalam folder image target. Oh sorry, kita drag and drop ya, masuk ke dalam folder image target. Nah, nanti dia muncul di bagian inspektor. Oh, maaf salah. Jadi tadi script rotate-nya harusnya dimasukkan ke dalam folder free racing car-nya ya. Selanjutnya kita ke hierarki, kita buat canvas baru dengan menggunakan UI. Di sini canvas scale mode kita ganti menjadi scale widescreen sebelah kanan nih di bagian inspektor. Lalu di dalam canvas kita buat legacy, yaitu legacy button. Di sini yang pertama eh, saya rename menjadi red. Jangan lupa posisinya itu dipilih yang bagian left dan juga bottom. Nah, kita posisikan terlebih dahulu screen-nya agar terlihat button-nya. Kita posisikan agar si 3D model itu bisa lebih terlihat ya. Caranya kita perbesar saja 3D modelnya dengan menggunakan scale tool yang ada di scene. Nah, ini saya perbesar, saya zoom out agar lebih terlihat. Oke, setelah itu button red tadi yang sudah kita buat, itu kita pindahkan ya. Jadi ke samping si mobil atau 3D model yang sudah kita buat agar terlihat lebih rapi. Nah, buttonnya tadi itu kita ganti warnanya menyesuaikan dengan perubahan warna yang akan kita lakukan kepada si 3D model. Nah, si teks legasinya yang tadi tulisan buttonnya kita hapus saja. Di bagian button tadi, width dan juga height-nya juga diganti ya, dengan ukurannya 100 masing-masing. Nah, nanti kalau sudah kita posisikan saja agar dia masuk ke dalam screen yang sudah tadi kita buat. Nah, button red-nya tadi kita duplikat, lalu di rename menyesuaikan dengan warna masing-masing yang ingin dilakukan perubahan. Nah, di sini saya membuatnya yang pertama ada red, yang kedua ada black, lalu diduplikat kembali. Di sini saya buat 4 warna. Yang ketiga ada warna blue. And the last one is yellow. Nah, kalau sudah kita pisahkan masing-masing warna, black, blue, dan yellow yang tadinya masih terduplikat, masih memiliki berada di posisi yang sama seperti red, itu kita posisikan. Nah, selanjutnya kita ubah warnanya menyesuaikan dengan namanya. Yang kedua ada black, lalu yang ketiga ada blue, dan yang keempat ada yellow. Oke, selanjutnya di folder image target, kita ganti ya, yang tadinya track or extended track, kita ganti jadi track aja. Lalu kita buat script baru di folder asset script dengan nama color change. Langsung aja kita buka filenya.
Seperti biasa, saya sudah menyiapkan codingnya. Langsung aja kita copy dan juga paste masuk ke dalam si studio code-nya. Jangan lupa di save. Nah, dia nanti akan langsung reloading dan muncul perubahannya di bagian preview di inspektor sebelah kanan. Oke, selanjutnya di bagian hierarki kita buat satu empty baru dengan saya ganti nama menjadi color change. Nah, kita akan masukkan script color change tadi masuk ke dalam empty tadi ya yang sudah kita buat. Nah, di bagian inspektor sebelah kanan kita punya dua option. Yang pertama ada color, yang kedua ada matte. Nah, yang color ini elemennya kita ganti menyesuaikan dengan warna yang sudah kita siapkan tadi ya. Yang pertama ada merah atau red, yang kedua ada black, yang ketiga ada blue, and the last one is yellow. Selanjutnya dari match itu kita tambah dulu listnya. Nah, si 3D model yang sudah kita buat tadi, di dalamnya kan memiliki banyak komponen. Nah, kita masukkan yang ingin diganti warnanya. Di sini saya pakai body, nanti dimasukkan ke dalam match yang ada di dalam inspector color change. Oke, selanjutnya sesuai dengan yang sudah saya sampaikan di awal, di sini saya sudah membuat homepage. Nah, di sini homepage-nya saya namakan adalah menu 2. Nah, scene homepage yang sudah tadi kita buat, itu kita drag and drop ke dalam proyek yang sudah kita buat dengan nama Requesting tadi. Jadi di sini kita akan membuat di mana kita apabila kita klik play button yang ada di dalam homepage itu kita akan langsung beralih ke dalam uh, proyek yang kedua yaitu Request. Nah, jadi sini sudah kita drag and drop masuk ke dalam folder scene ya. Nah, folder scene yang ada di dalam folder Request tadi kita ganti namanya menjadi Request agar tidak sesuai dengan default. Nah, jadi sini kita sudah punya dua scene yang sama. Oke, setelah berhasil drag and drop scene menu ke dalam scene recache, kita buat create empty baru di dalam scene menu dengan nama UI. Lalu kita buat satu script baru dengan nama UI Manager. Di sini scriptnya akan digunakan untuk mengintegrasikan antara button play atau scene menu ke dalam scene recache kurang lebih. Oke, tadi kan kita sudah buat satu scriptnya, kita akses scriptnya. Saya sudah menyiapkan scriptnya seperti biasa, kita langsung copy aja dan paste masuk ke dalam scriptnya. Oke, kita paste, jangan lupa di save. Nah, di sini di bagian UI Manager ini kita perlu menyesuaikan nama scene yang sudah kita buat tadi. Di sini kan saya nama scene-nya ada Recache, maka perlu disamakan terlebih dahulu ya. Di situ di line 22. Nah, kita ganti, ubah namanya menyesuaikan dengan scene package yang sudah kita buat. Jangan lupa di save. Nah, nanti kalau sudah di save, dia akan otomatis reloading. Nah, sudah terlihat ya di preview. Lalu script UI Manager tadi, kita drag and drop masuk ke dalam kanvas. Nah, kalau sudah masuk ke dalam kanvas, muncul lagi bagian inspektor. Kita perlu 3, ada panel menu, panel play, dan juga panel option. Di sini kita punyanya cuman panel menu, maka kita drag and drop masuk panel menunya. Oke,
Jangan lupa di-save, kalau sudah langsung kita run saja. Oke, di sini ini tampilan ketika kita akan run, kita klik play button di atas aja ya, langsung di-run. Kenapa sedikit menunggu karena loading. Nah, ini kita klik play, akan muncul dari homepage menuju ke proyek requesting-nya. Nah, di sini kita coba, nah muncul ya model 3D-nya, lalu kita klik warna-warna yang sudah kita masukkan tadi. Nah, sini mobilnya atau 3D model sudah berputar dan warnanya juga berubah. Nah, berhasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.